Kalau saya bilang better teens, kita boleh sama-sama ya bilang better teens, better life, oke? Yang paling keras suaranya harus semangat ya sampai bergetar mungkin dinding boleh. 1, 2, 3. Better teens, better life. Oke, langsung lagi, sekali lagi. Better teens, better life. Sekali lagi Bapak Ibu, better teens, better life. Oke, terima kasih. Kita berikan dulu. Nah, hari ini topik yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat, saya juga pernah dengar kemarin dari Pak Dudi bahwa di Maluku ini, di Ternate, memang banyak sekali orang yang menderita ataupun merasakan efek-efek dan risiko daripada diabetes. Tapi tidak hanya itu saja ya yang kita akan kupas, bukan hanya diabetesnya aja, tapi kita akan belajar tentang apa aja sih resiko yang mungkin terjadi kalau seseorang itu mengalami kondisi diabetes ataupun prediabetes ataupun yang punya riwayat diabetes itu sendiri. Dan tentu saja bagaimana sih cara mengendalikannya? Ya, kita akan kupas satu-satu. Oke, kita mulai. Nah, mungkin beberapa dari Bapak Ibu Teens Family yang hadir pada hari ini sudah tahu apa sih itu diabetes, apa penyebabnya, mungkin udah paham juga apa, dan ada sebagian juga pasti yang bertanya apakah saya akan terkena diabetes ya, dan bagaimana cara saya kendalikan diabetes ini ya, dan apakah orang DM itu atau diabetes itu bisa sembuh nggak sih, ataupun mungkin dari beberapa Bapak Ibu yang bertanya kok gula darah saya belum turun-turun ya sementara saya sudah minum suplemen Tiansi ya. Hari ini kita akan bahas semuanya, kita akan cari tahu ya, kita akan kupas tuntas. Nah, sebelum itu kita ini dulu ya. Nah, diabetes itu merupakan gangguan metabolisme kronis. Apa itu? Jadi ketika kita memasukkan makanan itu akan diolah oleh tubuh. Nah, salah satu organ yang mengolah makanan tadi itu terjadi insufisiensi ataupun kecacatan. Jadi sebagai akibatnya itu ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi ya, seperti itu. Nah, siapa organ apa yang mengelola makanan kita? Yaitu pankreas. Kalau pankreasnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu akan kadar gulanya akan tinggi di dalam darah kita ya. Sebentar kita akan lihat bagaimana sih mekanismenya, kenapa bisa gula darahnya tinggi. Nanti saya perlihatkan videonya ya Bapak Ibu ya. Terus kalau gula darahnya tinggi, kenapa bisa? Jadi gula darah itu ya, makanan yang kita makan itu harus dimasukkan ke dalam sel. Kalau tidak masuk ke dalam sel, jadinya apa? Gulanya akan terbawa dan beredar ke seluruh tubuh. Kalau gula terdapat di seluruh tubuh dan plasma darah kita, maka lama-lama tubuhnya akan rusak ya. Fungsinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terus kalau sudah beredar ke seluruh tubuh, pastinya akan melewati juga yang namanya air kencing kita gitu ya, air seninya. Jadi kencingnya ada gulanya, makanya penyakit ini juga disebut dengan kencing manis. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang berapa kadar sih gula darah yang tinggi itu? Ada yang tahu mungkin? Tadi juga sudah dicek di situ. Ada yang tahu nggak? Ya, di sini ya. Nah, gula darah yang tinggi itu ya ditandai dengan kadar gula darah di atas normal ya. Kalau kita lihat di gambar ini ya, gula darah puasanya itu melebihi 126. Apa artinya? Kalau dari tadi malam dan kita mengukur pagi, kalau gula darahnya lebih dari 126 ya, itu sudah bisa dikatakan diabetes orangnya. Dengan melakukan pengukuran 2 kali di waktu yang berbeda. Jadi seumpama Bapak Ibu mengukur hari ini dan kemudian mengukur di 2 hari ke depan dan ditandai dengan gula darah puasanya itu lebih dari 126, berarti sudah dikategorikan sebagai diabetes. Seperti itu ya. Begitu pula dengan pradiabetes atau kondisi yang belum bisa dikatakan diabetes tapi sudah ada tanda-tandanya atau siaga 1 ya.
Nah, berapa? Dari angka 100 sampai 112 ya. Nah, kalau normal gula darahnya tuh harus di bawah dari 100. Seperti itu ya. Jadi penyakit ini tidak dapat disembuhkan Bapak Ibu ya. Ini saya garis bawahi, tidak dapat disembuhkan, tapi hanya bisa dikendalikan. Kalau dikendalikan ya pasti nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Makanya kita akan lakukan. Nah, ini adalah video, Bapak mungkin bisa minta tolong diputarkan supaya lebih jelas lagi ya bahwa diabetes itu gangguan metabolisme. Ya. Nah, ini ya. Sugar in the form of glucose to accumulate in the blood rather than being used as fuel by the cells in our body. Nah, when we eat, food is broken down by our digestive system into nutrient molecules that are then absorbed through our digestive tract for use by the body. Baik, jadi foods containing carbohydrates or various sugars are broken down into glucose. Glucose is an important source of fuel for many organs in our body. However, to be able to use the glucose for fuel, the glucose molecule is first entered into the cell. Minta tolong. Nah, tadi kan udah kita lihat ya, ada makanan-makanan. Kalau kita konsumsi makanan ya, makanan tadi akan dipecah. Kalau misalnya makan nasi, itu akan dipotong-potong jadi glukosa. Nah, glukosa ini untuk kita bisa berenergi, kita bisa datang ke tempat ini, kita bisa pergi arisan, pergi pesta, ya itu harus dimasukkan ke dalam sel kita dulu. Ya, caranya untuk bisa masuk ya dengan insulin tadi. Insulin yang dihasilkan, ya ini tadi makanannya, ya dimakan, masuk ke dalam saluran pencernaan kita, kemudian dipotong-potong ya menjadi glukosa. Setelah itu untuk baik itu karbohidrat, baik itu gula, semuanya dipotong jadi glukosa. Ya, jadi makan nasi ini. Nah, untuk sudah jadi glukosa, glukosa ini akan kita masukkan ke dalam sel kita supaya kita ada tenaga. Caranya apa? Supaya bisa masuk, ya kita menggunakan insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Ya, kalau udah ada insulinnya, ya insulin ini akan disekresikan pankreas jika ada glukosa di darah. Nah, sudah keluar, tapi karena oleh sebab ya, kalau insulin ini tidak sensitif, dia tidak bisa memasukkan glukosa, gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada diabetes. Makanya, ya, kalau insulinnya itu resisten, gulanya yang kita makan tadi itu nggak bisa masuk ke dalam selnya kita. Jadi gulanya akan beredar banyak ke plasma darahnya kita, gitu ya. Jadi ataupun itu namanya resistensi insulin, ataupun yang terjadi pankreasnya tidak cukup menghasilkan insulin, gitu ya. Jadi target terapi diabetes mellitus itu ada dua, untuk meningkatkan sensitivitas insulin tadi supaya gula yang kita makan bisa masuk ke sel, dan untuk memperbaiki fungsi daripada pankreasnya tadi ya. Jadi ada dua target untuk diabetes. Seperti itu ya Bu, Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki fungsi dari pankreasnya. Kalau bagus fungsi pankreasnya, ya insulinnya dihasilkan ada banyak. Seperti itu ya. Dan target ini tidak mampu ataupun tidak begitu bisa dilakukan oleh obat-obat diabetes. Karena kenapa? Kalau kita berbicara obat-obat diabetes, ya dia cuma memperbaiki gejalanya aja, jadi menurunkan gulanya aja. Nah, hari ini suplemen kita ya, suplemen TIANS yang ada di depan ini, dia tidak hanya menurunkan kadar gula darah tubuh kita saja, tidak, tapi dia memperbaiki fungsi secara keseluruhan, ya. Gitu. Oke, ya seperti itu. Nah, di sini ya, angka kejadian diabetes mellitus kita lihat secara mendunia ya. Memang diabetes ini di mana-mana ada gitu ya. Yang paling gede nih yang terjadi itu ada di China.
ya, yang Indonesia berada di urutan ke-7 dan International Diabetes Federation itu sudah mencatat ya setidaknya ada 463 juta orang yang berada di rentang usia 20 hingga 79 tahun menderita diabetes dengan angka kejadian 10% gitu ya. Jadi sangat tinggi. Kalau penduduk orang Indonesia ada 267 berarti 10% dari itu ya, banyak sekali yang menderita diabetes ini dan akan terus berlanjut sampai 2030 dan diprediksi akan terkena lagi lebih tinggi lagi ya. Jadi hari ini jadikan momentum untuk kita melawan penyakit satu ini ya Bapak Ibu ya. Oke, itu tadi. Nah, kita bicara gejala apa sih yang saya rasakan kalau saya mungkin akan terkena ataupun mungkin sudah berada di kondisi pradiabetes. Apa aja sih gejalanya? Ya, ada yang khas dan ini merupakan gejala klasiknya, gejala paling umumnya. Tapi biasanya ya gejala-gejala ini hanya terjadi pada awal-awal stadium daripada diabetes itu sendiri, dan bahkan ya beberapa orang itu tidak merasakan ini. Apa itu? Sering berkemih. Mungkin ada di sini Bapak Ibu yang sering berkemih, banyak minum ya, kemudian banyak makan, penurunan berat badannya terjadi juga. Kenapa? Ya nanti saya akan jelaskan juga ya. Kemudian gejala apa lagi selain itu? Gejala kalau sudah memasuki tahap lanjutan, misalnya sudah 5 tahun ke atas gitu ya, 10 tahun, itu mungkin akan selalu capek dan terasa pusing ya, akan penglihatannya kabur jika riwayatnya ada diabetik retinopati gitu ya. Kemudian lukanya bakal sulit sekali sembuh, bahkan bisa menjerumuskan ke gangren juga ya, luka kaki diabetik. Nanti saya perlihatkan juga itu. Ada juga masalah seksual di situ ya. Oke, tadi sudah kita ketahui. Nah sekarang ada 3 tipe-tipe diabetes itu sendiri ya. Dan tipe yang pertama ini sangat jarang sih ya orang Indonesia terjadi, karena tipe ini itu adalah tipe diabetes yang tidak bisa memproduksi insulin ya. Dia tidak ada sama sekali karena ada kondisi lainnya. Dia menderita autoimun. Autoimun ini akan menghancurkan sel pankreasnya sehingga si pankreas tadi itu tidak bisa menghasilkan sama sekali insulin. Jadi orang dengan tipe diabetes tipe 1 ini tidak mampu memproduksi insulinnya sendiri sehingga harus disuntik dari luar ya, terapi insulin seperti itu. Nah, yang kita fokuskan hari ini adalah orang dengan DM tipe 2. Oke, tipe 2 itu apa? Ya sudah saya jelaskan tadi, kalau sel beta pankreasnya itu mengalami penurunan produksinya ya, karena ada fungsinya yang terusaki gitu. Nanti akan kita benah lagi. Kemudian ini menurun sensitivitas reseptornya ya. Jadi DM tipe 2 seperti itu, entah karena insulinnya yang dihasilkan kurang ataupun tidak sensitif selnya untuk menerima insulin. Seperti itu ya. Baik. Nah, ada lagi nih tipe yang ketiga gitu. Apa itu tipe yang gestasional? Ini terjadi hanya pada ibu hamil dan akan normal kembali ketika sudah melahirkan, dan beresiko kepada bayinya. Bayinya akan lebih besar kalau lahir ya, 4 gram ke atas seperti itu ya. Nah, kita main tebak-tebakan dulu ya, mitos ataukah fakta. Nah, penderita diabetes sama sekali tidak boleh konsumsi makanan manis. Mitos atau fakta Bapak Ibu? Boleh? Fakta. Ada juga yang mitos. Baik, kita cek ya, apakah ternyata mitos ya. Karena faktanya adalah kita gitu masih perlu yang namanya konsumsi glukosa ya. Tidak
tidak selalu harus dipotong semuanya konsumsi makanan manisnya, karena kita masih butuh. Kalau tidak sama sekali konsumsi makanan manis, itu akan menyebabkan hipoglikemi. Apa itu hipoglikemi? Kondisi di mana gula darahnya sangat rendah, itu di bawah 50 mg. Seperti itu ya. Jadi gejalanya apa kalau seperti itu? Pusing, lelah ya, gangguan penglihatan, ada juga hingga hilang kesadaran. Ini bahaya sekali, seperti bahayanya dengan hiperglikemi, seperti dengan bahayanya tinggi gula darah, rendah gula darah, sama-sama berbahaya. Jadi hari ini suplementasinya itu harus menurunkan gula darah, tetapi tidak sampai hipoglikemi, tidak sampai rendah sekali gulanya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Kita masuk ke mitos fakta yang kedua. Mitos ataukah fakta, Bapak Ibu? Penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah. Ayo, mitos atau fakta? Mitos ya. Oke, betul. Bisa kok. Ya, faktanya penyandang diabetes itu tetap bisa menyumbangkan gula darahnya, asalkan ya gula darahnya itu terkendali dulu. Ya. Kalau udah normal, udah bisa donor darah lagi. Ya, gitu. Jadi jangan sampai salah paham. Hari ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa mitos atau faktanya ya. Jadi boleh lagi nanti dicari tahu lagi siapa saja sih yang beresiko terkena diabetes. Tadi kan pertanyaan di depan, apakah saya akan diabetes? Bagaimana cara saya ya mengendalikannya? Nah, kita lihat sama-sama. Apakah saya akan beresiko terkena diabetes? Nah, saya bagi ke dalam dua hal ya. Ini resikonya tidak bisa kita kendalikan atau sudah kita dapatkan saat ini. Apa itu? Kalau kita punya riwayat keluarga ataupun ayah atau ibu kita yang menderita diabetes mellitus, ya sudah pasti kita akan kena resikonya juga. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan bahwa itulah yang menentukan saya akan diabetes dan mengalami komplikasi. Bukan juga, karena ada faktor dan resiko lain yang dipertimbangkan gitu ya. Seperti resiko yang bisa dimodifikasi atau bisa diubah begitu ya. Nah, yang kedua, riwayat melahirkan bayi lebih dari 4 kilo ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau ibu-ibu di sini pernah melahirkan bayi dengan berat segini ya, itu pernah tipe gestasional, berarti punya resiko DM lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ras. Orang Cina, orang kita Asia itu lebih tinggi persentase kemungkinan kita menderita DM dibandingkan dengan orang Amerika dan lain sebagainya ya. Orang Asia, orang Nigeria dan lain sebagainya, Brasil itu jauh lebih tinggi faktor untuk terkena diabetesnya, gitu ya. Tapi ini tidak bisa diubah. Nah, apa sih resiko yang bisa kita ubah? Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ya menderita obesitas atau berat badan lebih, ya tidak normal ya, yang ditandai memang apa yang kita makan, kalori yang kita makan berlebih daripada yang kita keluarkan. Kemungkinannya kita makan banyak tapi geraknya dikit, jadi kalorinya numpuk di badan kita, jadi obesitas. Nah, kalau udah obesitas mudah sekali terkena diabetes ya. Gitu. Apa lagi? Kurang aktivitas fisik. Yang suka nonton drama Korea dan sambil baring-baring aja, malas aktivitas fisik, malas olahraga, nggak mau goyang apa gitu ya, itu bakal lebih tinggi resikonya ya. Hipertensi. Ini hipertensi juga sangat berpengaruh dan hubungan dengan diabetesnya itu saling berkaitan satu sama lain. Entah karena diabetesnya yang menyebabkan hipertensi ataupun hipertensinya yang menyebabkan diabetes. Hubungannya saling berkaitan. Jadi hati-hati kalau bagi Bapak Ibu yang punya hipertensi,
itu sangat mudah terkena diabetes. Kalau punya diabetes sangat mudah terkena hipertensi. Begitu ya. Karena glukosa ya, orang yang diabetes kadar gulanya dalam darah tinggi. Kalau dalam darah tinggi itu kemungkinan untuk menimbun dalam pembuluh darah kita sangat besar. Kalau menumpuk di pembuluh darah itu bikin pembuluh darahnya cepat menyempit. Kalau menyempit darahnya susah dipompa dan akhirnya akan tekanan darahnya tinggi. Begitu ya. Begitu. Oke, diet tidak sehat dan tinggi kalori. Ini juga jadi resiko yang sangat besar yang memungkinkan kita terkena diabetes. Kalau suka makan makanan yang tinggi kalori ya, seperti apa itu? Pizza, ya. Pokoknya yang agak enak-enakan dikit lah ya. Yang tinggi lemak, banyak keju, banyak susu seperti ini. Ini bisa jadi resiko juga yang paling besar. Apalagi kondisi pradiabetes. Kalau sudah ada riwayat dan memang gula darahnya setelah dicek tidak tinggi tapi juga tidak normal. Nah, ini juga ya sudah siaga 1 artinya. Nah, kalau dari semua resiko tadi tidak cepat dari sekarang saat ini kita perbaiki, akan beresiko Bapak Ibu ya, akan beresiko sekali. Apa itu? Beresiko komplikasi diabetes yang nanti akan kita lihat ada di otak. Kalau otaknya terkomplikasi di otak, itu menyebabkan stroke ya. Kalau di jantung akan terjadi PJK, penyakit jantung koroner ya, bisa meninggal mendadak atau disebut juga dengan silent killer, pembunuh diam-diam membunuh orang gitu ya, bisa juga gagal jantung ya. Kemudian ada yang paling bahaya dan paling ditakutkan adalah kalau terjadi di kaki. Kenapa? Karena orang gula itu merusak semua sel-sel saraf kita, baik itu saraf yang kecil-kecil, yang kapiler, yang ada di kaki. Kalau sudah dirusak, itu akan menyebabkan gangren, luka kaki diabetik. Ya, dan itu sangat berbahaya karena susah sekali kalau sudah terjadi hal tersebut, susah disembuhkan. Gitu ya. Ada juga di ginjal, ya bisa jadi gagal ginjal. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali saraf yang ada di ginjal dan halus-halus juga seperti di kaki. Nah, gula yang tidak dikendalikan kadarnya di dalam ini bisa menyebabkan ginjal kita jadi rusak dan tidak dapat menyaring lagi, jadi gagal ginjalnya ya. Gitu. Kemudian ini dia ya, salah satu komplikasi terseram menurut saya, ini versi saya yang menurut saya sangat seram. Kita bisa lihat kalau sudah terjadi gangren, ini susah sekali sembuh lukanya, dan kalau sudah menghitam seperti ini, sudah terjadi yang namanya nekrotik, rusak selnya, mati selnya, udah nggak bisa ditolong lagi, ini bakalan susah ya. Makanya kita akan cegah dari hari ini gitu ya. Kita akan perbaiki gula darahnya supaya stabil. Okay. Kemudian ada komplikasi kebutaan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa mata kita ini penuh dengan sel-sel saraf yang kecil, yang kalau misalnya ya gula darahnya tidak dikendalikan, itu bisa merusak sel-sel saraf di sini dan lama-kelamaan jadi buta gitu loh, nggak bisa ditolong lagi kalau seperti ini ya. Ada juga, nah sudah saya paparkan sebelumnya, ada komplikasi gagal ginjal. Yang kita tahu gagal ginjal itu sudah tidak bisa menyaring darah kita lagi. Jadi hasil makanan kita itu ada zat sisanya. Yang zat sisa ini akan disaring oleh ginjal kita. Tapi kalau ginjalnya rusak, kotoran semua ya yang ada dalam darah itu tidak tersaring. Akibatnya orang biasanya pusing, muntah-muntah kalau gagal ginjal. Ya, jadi selalu harus cuci darah jadinya. Ya, karena ginjalnya nggak berfungsi lagi. Itu dia ya. Jadi semoga yang mulai dari hari ini, kalaupun dari Bapak Ibu ada yang
gula darahnya belum stabil, belum di kondisi yang normal, kita akan kendalikan sekarang juga ya. Nah, di sini saya sudah berikan efektif, efisien, dan alami. Karena sudah saya sebutkan tadi bahwa bisa aja sih orang mengendalikan dengan obat, tetapi apakah itu efektif? Karena kita tahu ya bahwa diabetes itu kondisinya tidak fungsi daripada pankreasnya sudah tidak bagus lagi, dan itu tidak akan kita tidak akan sembuh hanya dengan obat saja. Kita harus pendekatan yang alami gitu ya, dengan cara memperbaiki fungsinya ya, dengan suplementasi tentu saja ya, seperti itu. Nah, sekarang saya harus apa gitu ya, bagaimana saya cara mengendalikannya? Yang pertama yang harus dan selalu ditekankan, siapa aja yang ngomong dokter, apoteker, saya dan lain sebagainya, pasti intinya adalah harus mengubah gaya hidup Bapak Ibu, lifestyle-nya gitu ya. Yang tujuannya apa? Ya, lifestyle itu apa? Apa yang kita makan ya, apa yang kita minum, apakah kita kebiasaannya kalau pagi suka minum kopi yang manis banget. Nah, kita perbaiki lagi ya. Kita mengatur di sini ya. Oke, dan tujuannya apa? Tentu saja terutama untuk menormalkan kadarnya dulu. Setelah kadarnya dinormalkan dan tidak sampai hipoglikemi, kita cegah komplikasinya yang tadi, kaki diabetik, ya, retinopati dan lain sebagainya. Jadi tujuan untuk mengubah gaya dan cara kita hidup itu sangat menyumbang keberhasilan mengendalikan daripada diabetes itu sendiri. Oke. Nah, yang pertama kita ubah adalah mengatur pola makan kita, dan tujuannya adalah yang pertama ya, mencegah makanan yang tidak sesuai. Apa itu makanan yang tidak sesuai? Yang tinggi karbohidratnya dan seratnya rendah. Ya, ini khusus saya tekankan bagi Bapak Ibu yang memang gula darahnya tinggi ya, yang diabetes dan pradiabetes. Oke? Dan juga ketika pola makan ini diatur, apa diharapkan? Ya, yang diharapkan adalah berat badannya akan normal dan tidak gemuk lagi, gitu ya. Kemudian kenapa kalau orang gemuk? Nah, orang gemuk itu resistensi insulinnya resistensi ya, sehingga sulit glukosa masuk ke dalam tubuh, gitu ya, dan memperbaiki daripada sel-sel pankreasnya tadi, gitu. Oke, makanan yang tinggi karbohidrat itu sama dengan makanan yang tinggi indeks glikemik. Apa sih itu? Ya, ini semua ya, rata-rata dokter dan lain sebagainya pasti menyarankan jangan selalu makan makanan yang tinggi karbohidrat. Apa itu? Yang tinggi indeks glikemik. Apa contohnya? Nasi, ya, roti, nasi putih terutama ya, dan mie. Apa itu indeks glikemik? Kemampuan suatu makanan untuk diubah jadi gula lebih tinggi, lebih cepat, gitu ya. Jadi kalau kita makan nasi, kemungkinan diubah jadi glukosa itu sangat cepat sekali, ya, sangat cepat. Kalau cepat, dia akan cepat juga lapar dan cepat menaikkan kadar gula darahnya seseorang. Jadi lebih harus dicegah ya makanan-makanan seperti ini, khususnya bagi yang memang sudah menderita diabetes. Oke. Kemudian rendah serat. Apa itu? Makanan dan minuman kaleng ya. Ada yang suka beli makanan kaleng, itu rendah seratnya. Kalau seratnya rendah apa? Cepat dikeluarkan dari lambung. Kalau cepat dikeluarkan dari lambung, cepat lapar. Kalau cepat lapar apa? Pasti makan lagi dan makan lagi. Makanya disarankan yang tinggi seratnya supaya di lambungnya akan lama, gitu ya. Supaya dipecah-pecah jadi glukosanya itu akan lebih lama juga, ya. Jadi jarang lapar, ya kalau makan serat tinggi, gitu. Nah, ini nih pemain utamanya, gula. Yang kita tahu bahwa gula itu nggak ada nutrisinya sama sekali.
Mau ada proteinnya nggak ada, cuman manisnya aja, nggak ada nutrisinya, kosong, ya. Kemudian asupan gula, ya sudah direkomendasi oleh dokter dan lain sebagainya, ya. Yang maksimumnya itu hanya 50 gram per hari aja, atau 4 sendok makan. Sangat sedikit ya kalau misalnya kita mau hitung. Oke, kalau pagi-pagi saya minum Coca-Cola yang memang kadarnya itu sekitar 30-50 gram. Kalau yang kecil aja ini udah 50 gram. Nah, asupan yang lain gimana? Misalnya saya minum lagi fresh tea di siang hari dan malam hari gimana? Ya sudah 150 gram. Artinya sudah 2 kali lipat dari yang sudah direkomendasikan. Nah ini ya makanan yang tidak kita sadari, kita sudah buat resiko itu, ya. Kita sudah lipat gandakan, padahal yang sudah saya katakan tadi bahwa ini kurang seratnya. Jadi semakin kita minum, semakin kita kecanduan, ya lebih tinggi lagi tingkat kecanduannya dibandingkan dengan narkoba kokain, ya. Jadi gula itu membuat kita kecanduan, selalu mencari-cari. Pasti kalau misalnya kita suka minuman manis dan kita langsung stop tiba-tiba, pasti kita akan merasa seperti kecanduan dan kayak hilang gitu loh. Kayak mau lagi. Coba aja deh buktiin. Pernah saya seperti ini ya, kecanduan minum minuman manis. Dan ini membuat perasaan laparnya jadi meningkat gitu. Oke? Jadi gula itu sudah tidak ada nutrisinya, dia bisa bisa membuat kecanduan juga, ya. Oke, jadi kalau dilarang makan gula, ya, atau jangan juga dipotong tiba-tiba, tapi dikurangi sedikit demi sedikit, dan disarankan coba konsumsi yang makanan-makanan yang mengandung serat tinggi, yang rendah indeks glikemiknya. Seperti apa ya? Seperti ini ya, beras merah ya, yang pokoknya yang rendah. Seperti sayur-sayuran ya, yang tinggi serat dan lain sebagainya. Kemudian yang tinggi serat ini akan membuat kita laparnya lebih lama lagi, gitu ya, dan sehingga kalau seperti itu glukosanya akan terkendali pasti. Nah, yang kedua, tadi sudah diatur pola makannya. Jangan makan yang kalorinya tinggi. Makan kalori tinggi, minuman-minuman manis itu kalorinya tinggi. Harus makanan yang rendah kalori dan banyak serat. Sekarang kita pindah, karena kita sudah tahu nih ya, untuk makanannya jangan makan ini. Kita apalagi rutin aktivitas fisik atau olahraga. Kenapa sih ini sangat bisa mengendalikan yang namanya gula darah? Nah di sini ya, olahraga disarankan yang bersifat C-crime ataupun continuous, yang berkontinu, yang berkelanjutan. Misalnya yang berkelanjutan seperti misalnya ya, kalau kita jogging pagi-pagi ya boleh 30 menit sampai 20, tapi sering kita lakukan gitu ya. Tidak selalu harus lama, tetapi standarnya adalah 150 menit per minggu, yang kalau dibagi ke dalam hari itu 30 menit per hari cukup ya. Kemudian itu juga bisa disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daripada penderita ya. Ada yang ritmikal, yang mungkin aerobik, itu juga bisa ya. Yang intervalnya, yang ada waktu, yang tentu saja ini interval ya. Kemudian yang progresif. Kalau hari ini joggingnya 30 menit, ya minggu depan mungkin joggingnya akan 40 menit. Ya itu bisa mengendalikan diabetesnya juga ya. Karena kenapa? Karena selnya akan lebih sensitif lagi. Kalau orang yang olahraga, selnya akan sensitif memasukkan yang namanya glukosa ke dalam sel, begitu ya. Nah, contoh olahraganya yang saya izinkan atau yang saya rekomendasi adalah mungkin yoga, ya, atau aerobik di rumah juga bisa. Tidak harus selalu di gym. Bisa dengan sepedaan, bisa dengan lari pagi seperti jogging ini ya.
Yang saya tidak sarankan yang memacu adrenalin kayak tinju. Ibu Alifah, saya mau tinju saya nggak mau lari, bosan. Kalau tinju ini memacu adrenalin ya. Jadi kalau ada hipertensi juga ini bisa berpengaruh meningkatkan tekanannya. Itu juga berpengaruh kepada diabetes. Ya, angkat beban Ibu Alifah, saya mau angkat barbel yang berat. Jangan ya, tidak saya rekomendasi. Saya mau karate Ibu Alifah. Aduh jangan ya, karena beresiko juga. Nah ini dia olahraga ya akan memperbanyak jumlah dan meningkatkan aktivitas reseptor insulin yang tadi kita lihat. Ya, kalau ditingkatkan apa? Jadi meningkatkan juga penggunaan glukosanya. Begitu ya. Kemudian manajemen stres. Kenapa orang DM harus tidak stres? Kenapa sih orang DM stres semua? Kalau stres itu gula darahnya juga bisa meningkat. Makanya harus ya, kalau adanya kontrol yang kurang pada glukosa darah menimbulkan perasaan stres dan juga sebaliknya. Gitu ya. Jadi kalau orangnya banyak tekanan, banyak rasa gelisah dan kecewa, ya lama-kelamaan ini menjadikan seseorang itu bersikap acuh, ya, bersikap acuh dan pengobatannya tidak dijalankan, gitu ya. Jadi saat stres itu apa yang terjadi di tubuh kita? Kenapa bisa mempengaruhi kadar glukosa saya ya? Karena pada saat stres tubuh akan mengeluarkan yang namanya hormon. Hormon ini si adrenalin ya, kalau dikeluarkan akan mengubah cadangan glikogen, cadangan gula dalam hati untuk diubah jadi glukosa. Jadi di darahnya dikeluarkan lagi glukosa yang harusnya disimpan aja di hati, saat dibutuhkan baru keluar, dia keluar dengan sendirinya gitu. Biar tidak dibutuhkan keluar juga. Jadi bahaya sekali kalau orang DM ini juga stres ya. Jadi ini jadi faktor yang mempengaruhi juga. Nah, perlu dilakukan manajemen stres untuk mengendalikan gula darah tentu saja. Ya, gitu. Nah, yang keempat, cara mengendalikannya ya dengan melakukan pemeriksaan dini dan berkala. Apa itu? Jadi manfaatnya dan apa itu? Ini bisa kita tahu saya berada di posisi mana nih. Saya pradiabetes kah? Saya tidak punya riwayat kah? Jadi mengetahui kondisi gula darah itu sangat penting. Taruhlah misalnya saya nggak ada riwayat Ibu Alifah, tetap harus melakukan pemeriksaan dini secara berkala. Setiap kapan boleh, kalau misalnya masih muda usianya, masih 30-an, itu mungkin setahun sekali boleh, ataupun 2 kali setahun juga bisa. Supaya apa? Untuk mengetahui ya, kalau misalnya sudah ini apa aja sih yang bisa meningkatkan kadar gula darah saya. Kemudian pemeriksaan berkala ini juga bisa memantau dan mengintervensi apakah suplementasi saya yang saya lakukan ini sudah tepat atau belum. Bisa aja kan tadi pertanyaan di depan, apakah saya akan terkena DM, apakah kenapa gula darah saya belum turun-turun, ya karena ini kita belum tahu apakah suplementasinya sudah tepat atau tidak, ya. Nah, suplementasi itu adalah pemenuhan nutrisi yang sesuai, ya, yang dapat menurunkan kadar gula darah secara efektif dan efisien. Karena memang di produk-produk kita ini, suplementians kita ini memang manfaat kesehatannya itu tidak ngeblok, tidak cuma satu aja. Misalnya ya, misalnya Grape, dia kan ada tinggi antioksidan juga. Dia tidak hanya membuat kita tampil lebih cantik karena ada antioksidannya, dia juga bisa mengurangi lemak di dalam darah kita. Jadi manfaat dalam satu produk PNC tidak cuma satu, tapi multiple. Jadi boleh digunakan untuk orang yang punya kebutuhan yang lebih dari satu. Misalnya saya pengen awet muda, tapi saya punya kolesterol tinggi, nah boleh pakai Grape, gitu ya. Jadi tidak menyasar cuma satu tujuan saja, ya. Manfaatnya ada banyak. Dia juga alami. Kenapa saya bilang di sini alami? Karena kalau alami itu kemampuan
kemampuan untuk merusak ginjalnya berkurang, gitu ya, dibandingkan dengan yang disintesis di lab. Misalnya ya, kalau kita mau bandingkan ya obat-obat dengan suplemen, ini alami, jadi kemampuannya untuk merusak ginjal itu juga berkurang, tidak ada bahkan mungkin ya, kalau penggunaannya juga tepat. Nah, dia juga udah halal, BPOM dan ada MUI, dan tentu aja ya, tidak hanya itu, dapat manfaatnya, dapat cuannya juga kalau dijalankan dan diprospek gitu. Nah, kita kenalan dulu di suplemen-suplemen apa aja sih yang bisa saya gunakan untuk mengendalikan yang namanya kadar glukosa darah yang tinggi. Apa aja? Kita kenalan satu-satu. Ada Diakon yang isinya ini adalah sedum, dendroidum, dan ada spirulinanya juga. Ini sedum bisa menurunkan, dan sudah saya baca artikelnya, memang ampuh sekali untuk menurunkan gula darah. Jadi tidak harus selalu pakai obat. Dengan ini kalau rutin dikonsumsi bisa menurunkan gula darahnya, dan itu juga bisa menambah nutrisi. Gimana caranya bisa menurunkan gula darah gitu ya? Dia bekerja dengan meningkatkan yang tadi sudah kita lihat ya. Dia ada produksi insulin yang kurang. Nah, tugasnya dia ini, si Diakon, dia meningkatkan produksi insulinnya dan sensitivitas reseptornya akan lebih meningkat, sehingga ambilan glukosa ke sel itu lebih tinggi. Jadi orang yang sering minum Diakon, bagi penderita diabetes, kalau ada langsung aja beli ya, karena bisa menurunkan gula darahnya juga dan mencegah loyo dan lemas gitu ya, seperti itu. Yang kedua, siapa yang suka Mooncort? Karena saya selalu dengar ya, Mooncort itu jadi favoritnya orang-orang TNs gitu, karena banyak banget gitu ya manfaatnya. Yang paling terkenal Mooncort itu sebagai obat kuat ya. Kenapa dikatakan obat kuat? Karena dia ini bisa menstimulasi keluaran daripada hormon kelamin atau testosteron. Ya, yang tidak cuma itu aja, dan memang ini bisa menurunkan gula darah juga. Ya, bagaimana caranya? Sama. Dia bisa meningkatkan produksi insulin dan sensitivitas daripada reseptor insulin. Jadi kalau misalnya mau menggunakan produk, disesuaikan dulu dengan orangnya, ditanyakan misalnya kebutuhannya apa. Misalnya saya pengen lebih perkasa, itu boleh ke Mooncort aja. Kalau pengen jadi lebih kuat gitu ya, penderita diabetesnya, bisa langsung digunakan Diakon karena ada spirulina gitu ya. Jadi ataupun bisa dikombinasikan keduanya ya, bebas. Oke, kita melangkah ke suplemen selanjutnya. Kita ada tiansitang ya, kalsium, yang tentu saja ini juga jadi bagus banget kalau dikonsumsi oleh orang diabetes. Kenapa? Karena di usus kita ada namanya sistem saraf enterik, yang kalau kita rajin minum kalsium itu juga mempengaruhi ambilan glukosanya gitu ya. Jadi sangat bagus juga kalsium gitu. Nah, Renos untuk orang-orang yang punya riwayat kebutaan diabetik retinopati, itu saya lebih sarankan menggunakan Renos. Kenapa? Karena Renos ini ada ginostemma pentafilumnya ya, yang memang bisa menurunkan gula darah, dan itu bisa baik juga untuk sel-sel matanya seorang. Jadi dia bisa tidak hanya gula darah aja, tetapi menyehatkan di indera penglihatan kita gitu ya. Oke, apalagi ada Chitosan. Siapa yang suka minum Chitosan? Ayo, siapa? Oh, Bapak, banyak ya. Chitosan ini ya tidak hanya biasanya terkenal untuk pelangsing, karena dia bisa menekan penyerapan gula dan karbohidrat dan lemak. Jadi boleh dikonsumsi. Nah, ini
sangat bagus untuk diabetes ya, bisa memenuhi seratnya karena chitosan adalah serat ya, adalah kitin, dan ini juga bisa menekan penyerapan karbohidrat tentu aja. Ada spirulina juga ya, bagi Bapak Ibu yang lemas dan bukan termasuk di kondisi pradiabetes atau diabetes, ini bisa jadi solusi supaya dicegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Oke, di sini saya ada rekomendasi suplemen ya. Kalau di rekomendasi ini ada atau tidak ada faktor resiko, saya bagi ke dalam 3 aja, karena kalau saya kasih saran dan rekomendasi itu biasanya 3 cukup, tapi kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Tapi itu 3 sudah luar biasa sekali kalau bisa dimaksimalkan 3 ini. Apa itu yang tidak ada faktor risiko seperti yang tadi kegemukan dan lain-lain, itu boleh mencoba di suplemen utamanya. Suplemen satunya Diakon ya, Diakon. Kemudian bisa ditambahkan kalau dirasa dalam 1 minggu, 1 bulan belum ada penurunan, itu boleh mencoba Muncort, ditambahkan gitu ya, Muncort. Kemudian akan dilengkapi dengan Shutang ya, Shutang. Oke, kalau saya Ibu Alifa, saya diabetes, saya juga ada dislipidemia atau kolesterol saya sangat tinggi Ibu, di atas 200. Aduh, cepat-cepat pilih salah satu dari sini ya, Diakon atau Muncort boleh di suplemen utamanya. Kemudian suplemen keduanya bisa memilih antara chitosan atau Vitalite, tapi suplemen yang ketiganya tentu saja yang harus melengkapi gitu, kalsium, Shutang. Begitu juga dengan obesitas, sama dengan kolesterol tinggi. Dan kalau ada masalah seks yang tadi saya sebutkan ya, boleh memilih suplemen utamanya adalah Muncort ya, karena Muncort kerjanya tidak hanya menurunkan gulanya, tapi memperbaiki ataupun menstimulasi pengeluaran daripada hormon-hormon kelamin atau seks gitu ya. Kalau hormonnya dikeluarkan banyak ya, otomatis disfungsi yang terjadi, disfungsi ereksi mungkin akan terperbaiki dengan pengeluaran hormon seks yang lebih banyak seperti testosteron ya, seperti itu. Orang yang punya disfungsi ereksi, testosteronnya itu sangat rendah. Ketika minum Muncort itu akan distimulasi dan dikeluarkan lebih banyak, sehingga tidak terjadi disfungsi ereksi seperti itu ya. Apalagi glukoma, kalau dirasa gitu ya, kalau ditanya-tanya keluarganya ada yang diabetes dan menderita glukoma enggak? Kalau ada, cepat-cepat ya pakai Renus dan Diakon gitu ya. Seperti ini kalau untuk polanya ya, dan ini umum terjadi. Yang paling umum ini seperti itu ya. Nah, ini algoritmanya. Apa itu? Nah, kalau saya sehat dan normal-normal aja, dan kalau saya prediabetes dan saya DM juga, gimana sih algoritmanya? Apa itu? Ya, pertama, kalau saya sehat dan normal-normal saja, yang dimodifikasi tentu saja adalah lifestyle-nya ya, lifestyle-nya aja dulu, dan diiringi dengan suplemen kalau mungkin mau gitu. Seperti tadi spirulina itu boleh ya. Kalau saya prediabetes, apa yang harus saya lakukan? Saya rekomendasi untuk Bapak Ibu di 3 bulan pertama ini, 3 bulan pertama ya, paket suplemen 1 dan 2, suplemen utama dan pendamping dan pelengkap. Tadi saya sudah jelaskan ini ya. Ini suplemen 1 dan 2, suplemen utama, suplemen pendamping dan suplemen pelengkap ya. Kalau orang dengan golongan pradiabetes atau diabetesnya tidak terlalu, belum bisa dikatakan diabetes tapi belum juga normal, bukan juga kadar normal, itu boleh menggunakan paket suplemen 1 dan 2, kemudian melakukan modifikasi dan pemeriksaan berkala seperti itu ya. Dan kalau diabetes, Ibu Alifa, kalau saya diabetes apa yang saya harus lakukan? Bapak Ibu harus menggunakan paket dari suplemen 1 hingga 3 ya, supaya optimal. Takutnya kalau cuma 1 saja
itu kurang maksimal efeknya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau satu aja itu susah menurunnya, tidak bisa juga, tapi agak-agak lama seperti itu ya Bu ya. Ya, kalau dirasa di 3 bulan pertama sudah menggunakan suplemen ini dan dirasa setelah melakukan pengecekan ya dan menunjukkan HbA1c-nya belum 7%, berarti itu harus dievaluasi ya, entah itu dari dosisnya yang ditingkatkan, yang semula misalnya saya minumnya Diapon 2 kali 2 aja, itu kemungkinan harus dilipat gandakan dosisnya. HbA1c itu apa ya? Jadi gula darah yang tidak dipengaruhi oleh apa yang kita makan dan kita minum, tapi dilihat dari apa yang 3 bulan belakangan, bagaimana kondisi gula darah di 3 bulan belakangan, dan itu ada di plasma darah di HbA1c-nya ini, gitu ya. Oke. Yang tujuannya apa sebenarnya? Tadi sudah pengendaliannya itu apa aja? Mengatur pola makan, apalagi berolahraga, ya, apalagi manajemen stres, ya, stresnya dikendalikan, jangan stres, santai aja hidup, ya, gak usah dibawa berat, gitu ya. Kemudian apalagi suplementasi. Nah, tujuannya semua itu apa? Tujuannya apa gitu? Di sini ada jangka pendek. Kalau dalam jangka pendek ini tujuannya adalah menghilangkan keluhan daripada gula darah yang tinggi. Kalau gula darah yang tinggi itu biasanya gejalanya banyak kencing ya, kita kelelahan. Nah itu keluhan-keluhan itu akan teratasi kalau kita mengendalikan gula darahnya. Ya. Kemudian itu memperbaiki kualitas hidup kita. Bayangkan aja kalau orang diabetes malam-malam selalu akan pergi buang air kecil, padahal harusnya tidur nyenyak ya, karena ada kondisi diabetes dia harus bangun lagi untuk ke kamar mandi. Itu kan tidak meningkat kualitas hidup kita ya, kan setengah mati gitu ya. Kemudian mengurangi resiko daripada komplikasi akut. Itu tadi sudah kita lihat. Dan jangka panjangnya apa? Mencegah atau bahkan menghambat sama sekali yang tadinya sudah hampir gangren, sudah hampir luka kaki diabetik, sudah hampir sudah hampir buta. Ya ini dicegah jangka panjangnya, gitu ya. Apa itu mikroangiopati? Kerusakan sel-sel saraf yang kecil, yang ada di kaki, yang ada di mata. Kalau makro besar berarti sel-sel saraf yang ada yang jantung ya, otak seperti itu. Jadi semuanya tercegah. Dan tujuan akhirnya apa? Mengurangi morbiditas ataupun angka kesakitannya. Jadi tidak lagi merasakan keluhan dan tidak mempercepat angka kematiannya. Ya, seperti itu. Jadi ada tujuan akhir, tujuan jangka panjang, dan tujuan jangka pendek yang sebenarnya kita mengendalikan daripada diabetes. Ya, seperti itu. Terima kasih semuanya. Itu dia tadi. Saya sampaikan gimana sih diabetes itu, terus apa aja sih suplemen yang bisa kita gunakan, bagaimana cara mengendalikannya, udah tahu semua ya. Nah, saya kalaupun nanti ada yang bertanya dan pada sesi tanya jawab belum dirasa ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung di follow Tiens Official Makassar karena saya adminnya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen konsultasi ya boleh konsultasi. Kalau belum ada pertanyaan sekarang boleh konsultasi melalui via DM ya, bisa DM Ibu Alifa, saya ada prospek begini, boleh konsultasi sama saya dengan follow ini ya, supaya nanti kita banyak chat dan bisa konsultasi lebih lanjut. Baik, itu tadi penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Semoga ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan tentu saja ya. Dan bagi yang diabetes langsung dibeli produknya. Jangan sampai cuman segini aja dilihat materinya aja tapi nggak ada actionnya ya. Jadi harus langsung sekarang mengendalikan diabetesnya. Baik, terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi kepada